Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di video ini kami akan membahas tentang pemakaian huruf abjad sampai dengan huruf tebal, penulisan kata dasar sampai dengan partikel dan unsur serapan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Maimunah dengan ujung NPM 024. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai huruf abjad, huruf vokal, dan juga huruf konsonan. Yang pertama, huruf abjad. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, huruf didefinisikan sebagai tanda suatu aksara atau tata tulis, merupakan anggota abjad yang dilambangkan dengan bunyi bahasa. Jadi dalam artian, abjad merupakan yang melambangkan suatu bunyi. Sedangkan menurut Kamus Linguistik, abjad atau disebut juga dengan huruf alfabet merupakan suatu tanda atau tulisan yang disebut huruf. Pada setiap abjad tersebut menggambarkan satu bunyi atau lebih yang memiliki urutan tetap. Huruf abjad di sini memiliki 26 huruf. Saya akan menyebutkan 4, A, B, C, dan D. Seterusnya bisa dilihat dari tabel berikut. Kemudian yang kedua, huruf vokal. Merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan oleh pita suara di atas pangkal tenggorokan. Dikutip dari Milawati tahun 2014 bahwa bunyi huruf vokal ini dibedakan berdasarkan posisi tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, dan struktur serta bentuk bibir. Seperti dari bunyi yang dihasilkan atau artikulasi alat ucap aktif. Kemudian disebut juga huruf hidup atau suara dalam bahasa lisan yang mempunyai suatu ciri khas tertentu, kemudian membantu dalam hal mengeja. Vokal dapat dilambangkan menjadi 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Kemudian selanjutnya huruf konsonan merupakan bunyi atau pengucapan bahasa yang terjadi karena ada udara yang keluar dari paru-paru tetapi mendapat hambatan. Huruf konsonan disebut juga huruf mati, yaitu dapat direalisasikan secara obstruksi. Obstruksi dalam artian di sini memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Huruf konsonan memiliki 21 huruf. Di sini saya akan menyebutkan 4, yaitu B, C, dan B, C, D, dan F. Seterusnya dapat dilihat dari tabel berikut. Materi yang selanjutnya yaitu gabungan huruf vokal. Ada 2, yaitu monofton dan diftong. Monofton dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan gabungan huruf vokal E. Contohnya EUC. Dan yang kedua ada diftong. Diftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal yaitu I, AU, E, dan OE. Contohnya pada gabungan huruf vokal I yaitu cair dan lantai. Setelah itu AU, contohnya laut. Setelah itu E yaitu geyser, OI yaitu boykot. Setelah itu ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan melambangkan satu bunyi konsonan, yaitu terdiri dari KH, NG, NY, dan SY. Contoh dari gabungan huruf KH seperti dukhon. Nah, itu di huruf KH-nya ada di tengah, posisi tengah di antara kata du dan on. Dukhon. Setelah itu ada gabungan huruf konsonan NG tengah, NY nyapu, SY yaitu masyarakat. Setelah itu ada huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama dalam kalimat, yaitu contohnya mahasiswa dituntut untuk kritis. Nah, pada kalimat ini mahasiswa M-nya itu menggunakan huruf kapital, huruf pertama dalam kalimat tersebut.
Saya Putri Suspita Dewi dengan ujung NPM 074 akan menjelaskan tentang huruf miring. Huruf miring secara terminologi tipografi disebut sebagai italik. Digunakan untuk penegasan sebuah kata. Juga digunakan dalam kalimat atau kata sebagai istilah dari bahasa asing. Berikut beberapa aturan penggunaan huruf miring yang tepat. Untuk yang pertama, judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, dan sebagainya yang terkait. Nah, misalnya, Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin adalah novel yang sangat bestseller di tahun 2018. Dan yang kedua, menekankan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Huruf terakhir dari kata bank adalah K. Jadi, di dalam kata bank itu dijelaskan bahwa huruf K adalah huruf terakhirnya. Dalam kata bank, kita italik atau kita buat dalam kata tersebut menjadi miring. Lalu untuk contoh yang kedua, dalam episode ini tidak dibahas tokoh utama. Nah, kata tidak ini dapat diartikan sebagai pengkhususan atau menekankan sebuah huruf ataupun kata. Untuk poin yang kedua tentang huruf tebal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tebal memiliki makna jauh lebih besar. Huruf tebal ditulis dengan jarak yang lebih besar dari huruf sebelumnya dan terlihat lebih besar jika dibandingkan huruf biasa. Huruf, kata, frase, klausa, kalimat ditulis tebal mengandung arti tersendiri. Penggunaan cetakan tebal dimaksud untuk menegaskan bagian penting atau ingin didominankan dari bagian lainnya. Dalam komputer, tepatnya pada software Microsoft Word, dilakukan lebih mudah sebab tersedianya icon bold. Namun pada mesin tik atau penulisan tangan, huruf tebal ditandai dengan garis bawah. Ada beberapa aturan penggunaan huruf tebal yang tepat, yaitu digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DH seperti pada kalimat Mulkan Albon tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Di sini sudah jelas bahwa huruf DH pada kata Mulkan Albon, lebih khususnya pada kata adon. Di situ adanya kata adon. Di situ adanya sebuah penegasan bagian tulisan yang sudah ditulis. Misalnya, bab 1 sebahasa dan bahwa bab 1 tersebut terdapat subbab 1.1 paragraf. Subbab dan bab tersebut dibold sebab menegaskan bagian kata. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah kata. Kata dasar adalah jenis kata yang memiliki asli, betul atau belum mendapat dengan apapun. Konteks bahasa, kata dasar merupakan landasan dari penggunaan kata yang jelas atau kata yang lebih luas. Kemudian yang kedua, kata dasar juga melandaskan atau sebagai landasan terbentuknya kata terbentuk. Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata yang menjadi dasar bantukan dari kata yang lebih besar. Dan yang terakhir, intinya, kata dasar ditulis secara mandiri. Misalnya, makan, lain, cantik, dan juga dasar. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang kata turunan. Kata turunan atau juga sering disebut kata berimbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berimbuhan merupakan kata yang tercipta dari hasil proses afiksasi, reduplikasi, ataupun penggabungan. Contohnya yaitu kata dasar lari diberi imbuhan ber menjadi berlari. Adapun kata contoh lainnya yaitu kata dasar jadi diberi imbuhan mem menjadi berubah menjadi kata menjadi.
Nah, selanjutnya yaitu pemenggalan kata. Pemenggalan kata merupakan proses pemotongan kata sehingga kata dapat dituliskan dan dilafalkan dan dieja dengan baik. Nah, fungsi ini itu untuk supaya tidak membingungkan pembaca. Contoh dari pemenggalan kata yaitu kata seudati dipenggal menjadi se-u dan dati. Selanjutnya yaitu kata depan. Kata depan yang paling sering digunakan yaitu kata di, ke, dan dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya yaitu kata dalam kalimat di mana mobil itu berhenti. Kata di dan mana itu tidak digabung, melainkan dipisah. Nah, kata depan ini berfungsi untuk merangkaikan memasangkan nomina dengan verba di dalam satu klausa. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Melisa Fitri dengan ujung NPM 36. Di sini saya akan menjelaskan tentang partikel dan unsur serapan. Jadi, partikel dapat diartikan sebagai kata yang tidak dapat didefinisikan serta tidak memiliki makna leksikal maupun makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang diperoleh dari sebuah kata dasar. Contohnya itu seperti kursi yang memiliki arti sebagai tempat duduk yang berkaki empat. Lalu ada makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang diperoleh dari proses pengimbuhan yang katanya berubah-ubah serta memiliki pengulangan yang disesuaikan tanda bahasa serta terikat dengan konteks waktu dan lingkungan. Contoh kata lapang. Kata lapang ini memiliki arti lebar dan luas. Jika kata lapang ini diletakkan pada sebuah kalimat, maka memiliki arti yang berbeda. Macam partikel dalam dua sumber, contohnya Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan mencakup lah, kah, tah, pun. Ramlan menggolongkan partikel bahasa Indonesia ke dalam 6 jenis, yaitu kata penjelas, keterangan, penar, perangkai, tanya, dan seru. Partikel penjelas contohnya suatu, semua, harus, pula. Partikel keterangan contohnya kemarin, dahulu, kini. Partikel penar contohnya di, dari, bahwa. Partikel perangkai contohnya dan, tetapi, atau. Partikel tanya contohnya apa, bagaimana, mengapa. Partikel seru contohnya heh, nih. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang unsur serapan. Serapan dalam bahasa Indonesia adalah suatu bentuk kaidah transliterasi yang penulisannya sudah dengan aturan baku dalam KBBI. Dengan kata lain, bentuk serapan dibuat berdasarkan aturan dalam KBBI, baik dalam aspek kaidah penulisan yang benar secara lisan maupun secara tulisan. Bentuk serapan muncul sebagai penyempurnaan kata yang sebelumnya tidak tepat secara kaidah menjadi tepat dalam praktek penulisan. Sebagai contoh, dalam aspek lisan kita sering mendengar kata kolbu yang merupakan bentuk transliterasi dari bahasa Arab yang berarti hati dalam bahasa Indonesia. Contoh kata serapan dalam bahasa daerah Jawa kuno atau Sanskerta. Yang pertama aji yang berarti mantra, yang kedua angkara yang berarti murka. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.